Oke, halo teman-teman. Selamat bertemu kembali dan berjumpa kembali bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT. So, teman-teman, untuk saat ini kita akan sharing dalam sebuah topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk kali ini kita akan mencoba melakukan setting, berlatih melakukan setting switch untuk dua switch yang terkoneksi. Namun kita sedikit berbeda. Kalau seperti biasanya adalah kita mengkoneksikan seluruh komputer ke dalam jaringan. Namun pada saat ini kita akan mencoba mengkoneksikan jaringan namun dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu mode terang. Oke, seperti apa sih nanti untuk mode terang di dalam proses konsep VLAN ini? So, kita langsung saja ke videonya. Let's check it out. Oke teman-teman, pertama-tama kita langsung saja buka Cisco Packet Tracer-nya, dan tentunya pastikan teman-teman jangan lupa untuk mendaftarkan di metacat.com agar teman-teman memiliki akun akses untuk Cisco Packet Tracer. Oke, baiklah teman-teman, untuk Cisco Packet Tracer-nya seperti ini. Kita akan mencoba langsung melakukan mode terang pada double switch. Oke, kita buat switch di sini teman-teman. Kita langsung buat switch. Tentunya harapan saya teman-teman sudah nyoba sudah menonton di video-video saya sebelumnya di Cisco Packet Tracer. Kita buat untuk 2950 port 24. Oke, kita lakukan seperti ini. Kita setting dulu ke sebelahkan. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah saya membutuhkan 3 PC di masing-masing switch. Kita ada end device di sini, kita pilih PC, kemudian saya buat seperti ini ya. Oke, agak turun switchnya ya, biar lumayan nanti agak ada jeda untuk memberikan tampilan, memberikan label atau notes. Kemudian saya buat PC di sebelah kanan. Oke, seperti ini kurang lebih untuk PC 4 dan terakhir PC ini. Oke, kemudian kita akan melakukan koneksi kabelnya teman-teman, untuk melakukan koneksi masing-masing PC ini ke switch port. Teman-teman bisa lakukan seperti ini. Oke, kita menggunakan kabel straight. Di sini dipasangkan teman-teman diingat di fase Ethernet 0, kemudian di sini kita pasang di 01 ya, di 01. Kemudian lagi di PC yang PC 1 kita pasangkan di Ethernet 02. Kemudian untuk Ethernet 03 kita pasangkan PC di 03. Oke. Jadi perlu diingat teman-teman biar teman-teman tidak bingung nanti di tampilannya ya. Oke. Jadi teman-teman pastikan nanti untuk tidak bingung di proses tampilan ini, biar sekali lagi ingat teman-teman, di PC 0 ada Ethernet 01, dan ada di sini ada 02 di PC 1, dan PC 2 nya ada di 03 ya. Hal yang sama untuk di PC sebelah kanan, kita lakukan juga demikian, Ethernet, kemudian di sini pasang 01, kemudian di sini saya pasang di 02. Di sini sih tidak perlu cepat-cepat teman-teman nanti dalam mencoba, yang penting paham dan mengerti maksudnya 03. Oke. Dan teman-teman, langkah berikutnya untuk menyambungkan kedua switch, saya geser agak sebelah kanan ya biar teman-teman nanti lebih jelas lagi. Kita menggunakan crossover ya. Di sini crossover di switch 1 saya pasangkan di 024, termasuk juga yang ada di switch kedua saya pasangkan di 024. Jadi teman-teman perlu diingat ini 024, dan di sini tadi 01, 02, 03, 01, 02, 03, dan switchnya adalah antara switch adalah 024. Ini perlu diingat teman-teman karena nanti untuk mengaktifkan mode terangnya.
Oke, baiklah. Kemudian saya buat note dulu di sebelah sini tengah ya, untuk mengingat baik-baik ya. Untuk saya ketikkan VLAN 10 adalah sama dengan kelompok A tanpa spasi, kemudian VLAN 20 saya buat di kelompok B, kemudian VLAN 30 adalah kelompok C. Oke, ini nanti teman-teman untuk node-nya, jadi teman-teman bisa nanti biar diingat baik-baik untuk node-nya. Saya geser node-nya di sebelah sini ya, nanti biar benar-benar ingat kita. Oke, kemudian setelah node ini tujuannya adalah untuk biar kita mengingat. Nah, kemudian tentunya kita cek dulu teman-teman, untuk ini kan sudah hijau semua nih ya. Kita akan mencoba mengkoneksikan atau mengirimkan data dari di sini ada add simple video, kemudian kita coba PC dari PC sini menuju ke PC yang paling bawah. Oke. Nah, di sini artinya apa? Artinya kita belum melakukan settingan IP. So, mari kita berikan settingan alamat IP dengan cara diklik PC-nya, kemudian desktop, kemudian IP configuration kita ke 192.168.1.1 tab. Oke, sudah, kita close. Oke, setelah kita memberikan IP pada PC 0, kemudian kita pada PC 1, saya juga berikan IP yaitu urutannya 192.168.1. Sorry, saya ulang, 192.168.1.2 tab 255 nih ya. Subnet masknya tetap di 255 semua, 255.0. Next, kita berikan nama untuk PC yang ketiga 192.168.1.3 tab close. Kita berikan untuk PC yang berikutnya yaitu 192.168.1.4. Oke, next kita berikan IP nya 192.168.1.5 ya. Oke, next terakhir kita berikan IP 192.168.1.6. next. Oke, nah so teman-teman, untuk IP sudah. Coba kita cek dulu untuk untuk PC 0 kemudian ke PC 5 kita successful. Nah, kemudian di sini maksudnya adalah untuk mode terang. Kalau mode seperti ini kan kita bisa mengkoneksikan semua. Nah, ternyata di dalam sebuah jaringan kita butuh pembatasan akses tertentu. Jadi teman-teman bisa melakukan pembatasan akses tertentu yaitu menggunakan switch mode terang, yang dimaksud dengan mode terang. Oke, kita langsung saja untuk berikan node dulu. Akan saya berikan node di sini. Saya ketikkan dengan nama kelompok A, kelompok K besar, A-nya besar, K besar, dan kemudian di sini ya saya letakkan, akan saya kasih nama dengan nama kelompok B, kemudian di sini kelompok C. Oke, nah saya dekatkan dulu biar teman-teman perlu diingat bahwa ternyata saya mau mengelompokkan akses dari misalnya kelompok A. Nah, kemudian di sini saya juga berikan nama dengan tipe yang sama, yaitu di sini adalah kelompok A. Kelompok A. Dan di sini saya berikan nama kelompok B. Kelompok B, dan di sini kita berikan nama kelompok C. Oke, next. Kemudian saya atur letaknya biar lebih rapi dulu. Oke, nah kalau sudah, artinya apa? Nanti kita ingin membatasi seperti kemarin ya. Kalau kemarin kan di VLAN sebelumnya kan kita menggunakan IP-nya di kelas yang berbeda. Itu adalah salah satu cara. Nah, sekarang adalah ini IP-nya sama di kelas yang sama, tapi kita akan melakukan mode switch
yaitu salah satu switch dengan mode terang. Oke, kelompok A akan terkoneksi dengan kelompok A untuk mengirim data, tapi kelompok A tidak bisa mengirim data ke kelompok C. Ya, ini untuk yang di sini saya delete dulu nanti biar memastikan untuk uji koneksinya berjalan tepat pada prosesnya. Oke, next, setelah kita melakukan klasifikasi kelompok seperti ini, perlu diingat baik-baik teman-teman bahwa tadi sudah kita definisikan tadi VLAN 10 adalah kelompok A, VLAN 20 kelompok B, dan VLAN 30 adalah kelompok C. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan setting, yaitu pada switch di sebelah kiri maupun sebelah kanan itu adalah nanti settingannya sama. Perlu diingat teman-teman, sekali lagi di sini tadi fase ethernetnya adalah 01 dan 02, dan di sini 03 yang ke sini. So, kita langsung saja lakukan pada mode switch-nya, yaitu switch, kemudian kita pilih command line atau CLI-nya. Kemudian arahkan kursor di sebelah sini, kemudian kita enter. Oke. Nah, langkah yang pertama tentunya kita mengenablekan switch, yaitu enable bisa disingkat dengan en ya. Oke, switch. Kemudian kita melakukan konfigurasi, yaitu konfigurasi terminal, konfigur terminal, conf spasi T itu juga bisa untuk meningkat yang kepanjangannya dari konfigur terminal. Oke, nah sudah. Kemudian kita definisikan, yaitu kita ingat teman-teman, VLAN 10 kelompok A, jadi kita ketikkan VLAN 10, enter, kemudian kita ketikkan name, namanya adalah kelompok A tanpa spasi ya, enter, kemudian kita exit, kemudian kita membuat VLAN 20 spasi, enter, name kelompok B, enter, exit, kemudian kita ke buat lagi VLAN 30, enter, kemudian namanya adalah name kelompok C, enter, kemudian exit dulu. Nah, so ini artinya adalah teman-teman kita mendefinisikan bahwa untuk VLAN 10 sama dengan namanya adalah kelompok A, kemudian VLAN 20 namanya kelompok B, dan VLAN 30 namanya kelompok C. Oke, kita sudah membuatnya, dan sekarang kita akan mengaktifkan masing-masing di sini port 01 untuk VLAN 10 atau kelompok A, dan 02 untuk kelompok B, dan 03 untuk kelompok C. Langkahnya adalah sebagai berikut. Kita tentunya aktifkan interface-nya dengan cara seperti ini. Interface fast ethernet atau FA kita 0-1, kita enter, kemudian kita ketikkan switch port spasi akses, yaitu VLAN 10 teman-teman ya, ke VLAN 10 ya, 01 ini 01 ke VLAN 10 atau kelompok A ya, ini kita enter. Oke, kemudian kita exit, kemudian kita berikan koneksi atau setting interface FA 0-2, enter, kemudian ketikkan switch port akses VLAN 20 ya, ini untuk 02 ke VLAN 20 ke kelompok B, kemudian nanti yang terakhir adalah 03 untuk enter, kemudian exit, kemudian kita ke interface FA 03, enter, kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 30, kemudian kita enter, kemudian kita exit. Oke, nah kemudian teman-teman perlu diingat, nah ini masih berwarna kuning karena tadi setelah berhasil kita setting untuk interface 03 nya. Sekarang kita akan menginterfacekan menggunakan switch mode terang, yaitu di sini 024 yang terkoneksi ke switch sebelah kanan yaitu 024. Jadi teman-teman interface FA kemudian 0-24 ya,
Sekali lagi kenapa 24, karena saya koneksikan di Ethernet 24. Kemudian saya enter. Kemudian kita ganti dengan kita berikan switch port mode terang, yaitu switch port ketik mode terang. Oke, enter. Kemudian kita exit. Oke, kemudian saya klik override. Oke, untuk settingannya berhasil. Apakah kita akan coba dengan melihat VLAN-nya, show. Saya ketikkan show, kemudian spasi VLAN. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sudah kita berhasil mengaktifkan, yaitu untuk interface part 01 ke kelompok A atau kelompok A ke portnya VLAN 10, kemudian fast Ethernet 02 ke kelompok B sebagai kelompok B di sini VLAN 20. Kemudian untuk VLAN 30 adalah di kelompok C ya, 03B. Perlu diingat teman-teman, ini baru baru port yang baru switch yang sebelah kiri. Langkah yang sama kita lakukan di switch ports yang sebelah kanan, yaitu kita klik sebelah kanan, kemudian kita CLI, kemudian kita lakukan enable, kemudian kita lakukan konfigurasi terminal, konfigurasi terminal, kemudian ada VLAN, saya ketikkan sudah ya, kemudian kita VLAN 10, kemudian name kelompok A, kemudian exit, dan VLAN 20 kita ketikkan nama name kelompok B, exit, kemudian kita ketikkan VLAN 30, kita ketikkan name kelompok C, enter, exit. Kemudian sudah ya, sampai kelompok C sudah, maka kita lakukan interface-nya, interface FA. Nah, kita cek lagi di bagian kanan, kita geser dulu ini. Sama ya teman-teman, yaitu 01 untuk kelompok A, 02 untuk kelompok B, dan 03 untuk kelompok C. Sekali lagi jangan sampai salah pasang, karena kita juga harus mengganti. Oke, 01. Kemudian saya berikan akses switch port akses adalah VLAN 10, kemudian exit, interface, kemudian yang kedua interface FA0/2, ketikkan switch port akses VLAN 20, kemudian exit, kemudian kita ketikkan interface FA03 untuk enter, untuk switch port akses VLAN 30 ya. Oke, kemudian kita ketikkan exit. Nah, kemudian kita lakukan interface FA untuk 024/24 untuk di switch mode, switch port, switch PCH port mode terang, enter, exit. Oke, kita ketikkan override agar menulis, dan oke, kita show VLAN, show spasi VLAN. Oke, sudah. Oke, sudah terkoneksi, sudah, ini artinya sudah tersetting 10 untuk A, kemudian 20 untuk B dan 02, dan oke, sudah sesuai yang kita inginkan untuk settingannya. Kita close. Nah teman-teman, sekarang kita cek apakah tadi yang kita maksud adalah kelompok A menuju kelompok C harusnya gagal. Kita cek dulu untuk yang sesuai, yaitu kelompok A ke kelompok A.
Oke, sudah sukses kelompok. Kita lakukan uji koneksi di kelompok B dan kelompok B. Oke, sukses. Kita kelompok C menuju kelompok C. Ya, kalau ini sukses, ini tidak heran karena tanpa disetting switch pun harusnya sudah sukses. Nah, sekarang kita coba kelompok A akan ngetes ke kelompok C. Harusnya sih tidak berhasil. Nah, ini yang diharapkan teman-teman. Memang kita batasi untuk menggunakan mode terang, yaitu biar kelompok A tidak bisa melompat atau tidak bisa mengambil data ke kelompok C. Baik, demikian juga untuk kelompok A tidak bisa mengambil data ke kelompok B. Ya, saya ulang. Di sini saya kelompok A untuk mengambil kelompok B tidak bisa. Tadi fail. Oke, ini memang sudah yang diharapkan dengan mode terang seperti ini. Oke, kelompok B mengakses kelompok A tidak bisa. Kemudian kelompok B mengakses kelompok B tadi sudah bisa pastinya. Ya, oke, sudah successful. Dan kelompok B mengakses kelompok C tidak bisa. Oke, nice. Ini artinya mode terang yang kita setting sudah berhasil, dan hari ini kita sudah bisa menghasilkan sebuah VLAN dengan mode terang. Oke, itu tadi dia teman-teman. Kita sudah berhasil melakukan switch mode terang. Jadi kita melakukan settingan switch mode terang, di mana mode terang ini bisa digunakan untuk memisah-misah akses ya, memilah-milah akses tentunya di dalam, meskipun di dalam satu jaringan. Jadi kita bisa menggunakan switchnya mode terang, tentunya disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan nanti pada settingan jaringan dari kantor di instansi teman-teman. Baiklah, itu tadi untuk sharing hari ini, dan mudah-mudahan video ini juga bisa ditujukan untuk peserta didik, khususnya adalah SMK anak kelas, biasanya sih anak kelas 11 TK aja ya, untuk berlatih. Jadi kita mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, jangan lupa berikan dukungan kepada channel saya, yaitu di situ Doni diskusi seputar IT bersama saya, dan next kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya, baik dalam mode jaringan ataupun animasi atau yang lain seputar IT. Baiklah, terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu lagi pada video-video saya berikutnya. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. See you and that.